akan membahas tentang Turnitin. Kalau Zotero ini aplikasi untuk bagaimana cara mengambil sebanyak-banyaknya sitasi, kalau Turnitin ini kontrolnya, bagaimana cara kita mengontrol seberapa banyak plagiasi yang ada di tulisan kita. Mungkin seperti itu ya Bu Mir ya. Jadi kita tidak hanya diberikan penjelasan tentang bagaimana cara mengambil, tapi juga cara kita mengontrol. Saya persilahkan kepada Bapak Abdul Wahid Junaidi untuk menjelaskan tentang Turnitin. Dipersilakan kepada Bapak Abdul Wahid Junaidi. Ya, terima kasih Bu Rini. Salam literasi untuk teman-teman. Ya, Turnitin ini merupakan salah satu alat deteksi plagiarisme yang saat ini dilanggan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya, di mana kita tahu sendiri pada era saat ini untuk melakukan plagiarisme begitu itu sangat tinggal comot sana, comot sini, tempel, selesai. Nah, sebab itu kita saat ini menggunakan aplikasi yang bernama Turnitin ini untuk mengecek seberapa orisinal dari karya ilmiah teman-teman yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian untuk kapasitasnya berarti Turnitin ini aplikasi ini beroperasi dengan internet, yang mana nanti ketika karya ilmiah itu akan diuji dengan Turnitin, maka itu akan terlihat tingkat kesamaannya dengan tulisan-tulisan yang sudah beredar di dunia maya. Untuk berapa persennya tingkat kesamaan itu dalam suatu universitas atau di lembaga-lembaga lain itu tergantung dari kebijakan lembaga masing-masing. Mungkin ada yang untuk jurnal tingkat kemiripannya hanya sekitar 15 sampai 25%, kemudian untuk tugas karya ilmiah bisa sampai 25 atau 45%, itu tergantung dari otoritas lembaga masing-masing. Ya, untuk sedikit lebih mengetahui apa saja tool-tool yang sudah beredar saat ini untuk mengecek plagiarisme, bisa kita lihat video dari Bu Umir yang memaparkan sedikit tentang Turnitin dan akademik. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal tentang Turnitin. Apa itu Turnitin? Turnitin sebuah tool untuk mendeteksi awal adanya plagiasi. Plagiasi adalah mengambil atau menyampaikan hak kekayaan intelektual yang berupa ide, karya ilmiah, karya tulis, seni, teknologi, dan karya lainnya milik orang lain oleh seseorang atau institusi tanpa melakukan rujukan atau sitasi dengan cara yang baik dan benar. Software pendeteksi plagiasi ada beberapa kategori atau ada beberapa macam software yang termasuk tool untuk mendeteksi plagiasi ini, baik itu yang sifatnya free atau open source maupun yang berbayar. Nah, juga bisa searching di Google ya, mungkin untuk software plagiasi yang free, ada Copyscape, ada Deadspell dan sebagainya, nanti bisa diakses sendiri yang free. Untuk software yang berbayar diantaranya ada Turnitin, ada Plugscan dan sebagainya.
Untuk UIN Sunan Ampel Surabaya kebetulan melanggan Turnitin yang digunakan sebagai sarana untuk mendeteksi awal adanya plagiasi. Apa sebenarnya manfaat dari alat pendeteksi plagiasi ini? Seperti Turnitin yang dilanggan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya, ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya untuk mengetahui tingkat semiliritas karya dengan karya ilmiah yang sudah online. Untuk mengetahui tingkat semiliritas karya kita sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan revisi. Yang kedua, untuk mengetahui sejak awal paragraf mana saja yang perlu dilakukan paraphrase atau perbaikan redaksi. Yang ketiga juga sebagai bukti sah kualitas suatu karya ilmiah. Bagaimana cara untuk melakukan cek plagiasi di UIN Sunan Ampel Surabaya? Ada dua cara, bisa melalui program studi karena user instruktur untuk Turnitin sudah dibagi di seluruh program studi, atau melalui perpustakaan bagi mereka yang akan ujian tugas akhir atau skripsi, tesis, dan disertasi. Juga untuk kepentingan Bapak Ibu dosen untuk kenaikan pangkat, maka itu bisa dilakukan di perpustakaan. Demikian paparan tentang integritas akademik dan Turnitin. Tentu tema ini akan dilanjutkan pembahasannya dalam sesi-sesi literasi informasi yang akan dilayankan oleh perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Bagi seluruh peserta yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana teknik memparaphrase sebuah kalimat atau problematika dalam pengecekan Turnitin, bisa mengikuti literasi informasi yang dilayankan oleh perpustakaan. Teman-teman bisa update informasi melalui website perpustakaan ataupun follow IG atau Instagram perpustakaan atau perpustakaan UINSA. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas semua kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk videonya. Untuk sekedar tambahan sebelum nanti akan ditutup oleh moderator, ini ada sedikit tip bagaimana kita bisa lolos uji Turnitin atau plagiarisme. Mohon izin untuk share screen lagi.
Sudah terlihat? Sudah. Oke. Terima kasih. Yang pertama, anggap saja ini sersan, tidak perlu ditanggapi serius. Jadi untuk lolos uji Turnitin yang pertama adalah jangan jiplak atau copy paste sebuah karya ilmiah. Ini sudah menjadi kebiasaan yang kurang baik di dunia akademisi kita, dan ini harus mulai kita kikis. Jadi biasakan untuk tidak menduplikasi karya orang lain secara utuh atau apa adanya. Ini sangat berisiko sekali ketika kita ada uji plagiarisme, terutama yang bersifat online seperti ini. Yang kedua, setidaknya kita lampirkan sumber. Jadi jangan menulis pendapat atau argumen orang lain, tapi membuatnya seolah-olah menjadi milik kita sendiri. Ya, hal ini kan memang kurang pantas, dan untuk itu penting kita ketahui bahwa bagaimana metode penulisan karya ilmiah yang baik, mulai dari pemilihan sampai penulisan sumber teori atau informasi yang kita peroleh. Kemudian yang ketiga, hindari pemakaian dokumen legal. Dokumen legal ini seperti undang-undang, ketetapan presiden, ketetapan menteri, peraturan pemerintah, dan sebagainya, yang mana pencantuman atau pengutipan dari dokumen ini cenderung memiliki presentase kemiripan yang sangat tinggi ketika diuji. Jadi untuk bisa lolos setidaknya diperkecil untuk sumber-sumber yang bersifat dokumen legal. Dan yang terakhir, seperti yang disampaikan Bu Umir di video tadi, gunakan teknik parafrase. Teknik ini menyampaikan atau mengungkapkan ulang sebuah konsep dengan bahasa kita sendiri. Akan tetapi hal ini tidak mengubah dari makna dari tulisan itu sendiri. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau diperjelas, kita sharing bareng-bareng. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Wahid penjelasannya dan juga tips-tipsnya tadi, bagaimana cara lolos Turnitin juga sangat bermanfaat.